dan mempedulikan kepapaanku, darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tuhan, lekaskanlah harinya tiba, imam pun akan tampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi, Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyanyikan nyamanlah, nyamanlah jiwaku, jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Pada saat ini kita akan berdoa untuk beberapa doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa dan juga bersyukur untuk kesembuhan dunia akan COVID, di mana sekarang banyak sekali wacana dan rencana akan terjadi transisi dari status pandemik menjadi endemik. Kita bersyukur akan progres yang positif ini, dan mari kita doakan bersama kepada setiap aparatur negara di seluruh dunia yang akan melakukan transisi ini, kiranya semua dapat berjalan dengan damai dan kita akan hidup dengan normal lagi. Mari kita sama-sama tutup mata, kita berdoa, kita angkat suara kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas progres yang positif ini ya Tuhan, di mana kami melakukan perbaikan-perbaikan ya Tuhan, di mana kita sudah melalui proses pandemi ini selama kurang lebih 3 tahun ini ya Tuhan. Kami tahu ini adalah proses yang tidak mudah, tapi kiranya Tuhan, biarkan ini semua berlalu dengan aman ya Tuhan, dan kita dapat melalui proses pandemi menjadi endemik dengan nyaman. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya diberikan hikmat dan kebiasaan bagi setiap aparatur negara yang mengatur peraturan-peraturan, kiranya itu tidak menyusahkan ya Tuhan, tapi semua dapat berjalan dengan nyaman dan aman ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur juga atas hidup yang sudah mulai normal ini ya Tuhan. Kami tahu masih banyak pergumulan, tapi kami percaya bahwa kami ada Tuhan yang besar, Tuhan yang masih berkuasa, dan Tuhan yang mengatur semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk jemaat ataupun kerabat kita yang masih dalam keadaan sakit, dan kita mau bersyukur atas proses, mungkin ada yang melakukan proses operasi yang sudah berjalan dengan baik dan sekarang dalam keadaan stabil. Kita juga terus berdoa untuk adik daripada Pok Suyeti yang telah menjalankan proses operasi dengan lancar dan stabil, dan juga untuk mamanya Ibu Mary yang telah menjalankan operasi juga di paru-parunya, dan bersyukur atas kelancaran dan juga kenyamanan. Kita berdoa untuk proses penyembuhannya dalam masa ini,
Dan juga kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sedang dalam sakit berat, Lancui. Kiranya Tuhan yang menjadi dokter di atas segala dokter, dan juga anugerahnya kesembuhan masih ada padanya. Kiranya mujizat terus terjadi dalam hidupnya. Mari kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib, di mana bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami semua ya Tuhan. Kami mau bersyukur atas proses operasi yang telah dijalankan beberapa jemaat kita, di mana semua berjalan dengan lancar dan mereka dalam keadaan stabil. Kiranya Tuhan terus menjadi penghiburan dan juga menjadi sumber ketersediaan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya semua apa yang dibutuhkan telah tersedia dan juga dapat melalui proses penyembuhan ini dengan nyaman ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga teringat kepada jemaat kita Lancui. Kiranya Tuhan yang terus menghibur dia dan memberi kekuatan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada. Kami percaya Engkau menyertai dia, Engkau telah menyembuhkan dia Tuhan, karena Engkau telah berkorban di atas kayu salib, dan dengan bilur-bilur-Mu kami telah sembuh ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mamanya Pak Roni ya Tuhan, di mana sedang dalam keadaan lemah tubuh sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan ya Tuhan, di dalam masa tuanya dia dapat mendapat penghiburan, dan juga Tuhan dia tetap diteguhkan dan dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga yang mencintai dia dapat melayani dia dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa dan menjawab doa kami ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan indah kami dapat berkumpul, berdoa di dalam nama-Mu. Kami angkat semua doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Tuhan menjadi jawaban bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami syukuri semua ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dan kami jemaat-Mu sama-sama katakan amin. 天之向万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣同尊，万有之言，万福之本。Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut jemaat gembala sidang kita, Pendeta Yeti. Shalom. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。Bapa yang di surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini kembali Tuhan boleh mengumpulkan kami di rumah Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita. Kami kembali boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan ini. Tuhan, kami sungguh datang dengan kerendahan hati kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan akan merawat kami. Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu, makanan kerohanian kami, pohon kerohanian kami akan Tuhan isi dengan kebenaran-Mu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini untuk menyatakan kebenaran dari firman Tuhan, yang boleh menguatkan kami, yang boleh menegur kami, yang boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin.
Tema yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab Lukas ya, Injil Lukas, Lucia Fu Ying 13章第6节到第9节。Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan Mandarin juga boleh membuka di Alkitab Mandarin ya. Lucia Fu Ying 可以打开圣经 Lucia Fu Ying 13章第6节到第9节。Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia hidup tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Mari kita lihat yang Alkitab bahasa Mandarin. Yang bisa boleh sama-sama membaca di Lucia Fu Ying 可以一起来念. Mari kita sama-sama baca Injil Lukas ya, Lucia Fu Ying 13章第6节到第9节. Mari sama-sama. 以色用比喻说，一个人有一个无果树呀，在葡萄树里。他来到树前找果子，却找不着，就对官员的说：“看哪，这是见找不着。”以后若结果这便罢，不然才不大看了。Ya, saudara-saudariku, ada seorang keluarga dan anaknya hidup. Hanya tinggal anaknya dan mamanya di satu keluarga ini. Nama anaknya si Agu ya, panggilannya Agu. Mamanya sangat kesal dengan anaknya yang sudah dia besarkan dari bayi sampai umur 17 tahun. Mamanya katakan, "Agu, kamu tidak tahu apa? Uang yang mama simpan itu untuk dibelikan beras. Malah kamu habiskan untuk mabuk-mabukan. Dengan teman-temanmu, kamu berfoya-foya. Uang itu punya mama, engkau habiskan untuk bermain dengan teman-teman kamu." Teriak mama kepada anaknya dengan sedih sekali mamanya ini. Mamanya pun memukul anaknya, memukul si Agu ini. Yang usianya sudah tidak kecil lagi. Sudah umur 17 tahun anaknya ini. Setelah memukul anaknya, anaknya pun pergi dengan kesal hati. Mama akhirnya menangis sendiri dalam rumah. Semenjak ditinggal suaminya, Ibu Vivi ini memang harus menafkahi Agu sendiri dengan bekerja sebagai buruh pabrik, sehingga dia jarang sekali bertemu dengan anaknya karena dia harus kerja.
malah semakin jadi anaknya ini. Bukan bertambah baik, bertambah besar, namun bertambah bandel dan jahat. Dan kian hari Agu ini semakin parah. Malah semakin menjadi, bayangkan, Agu bukan hanya suka mabuk-mabukan, tetapi dia suka mencuri barang-barang orang lain. Sehingga setiap kali tertangkap basah oleh tetangganya, mamanya lah yang meminta maaf. Mamanya yang mengganti rugi segala barang yang dicuri anaknya. Hingga suatu hari banyak tetangga juga ikut kesal dan sedih. Dia minta agar mamanya menjebloskan anaknya Agu ini ke penjara. Kamu lapor polisi sajalah, biar dia masuk ke penjara, kamu tenang. Tapi mamanya selalu berkata, Agu pasti suatu hari berubah. Walaupun mamanya kesel, sedih, tapi mamanya mengharapkan anaknya satu hari itu akan berubah, akan bertobat. Ia hanya tidak tahu, kata mamanya, bahwa kehidupan ini tidak begitu sederhana. Masih ada waktu dia akan bertobat nanti. Akhirnya Agu tidak bertobat, malah betul masuk penjara. Dan akhirnya tidak bertobat, mamanya juga menunggu dengan harapan anaknya satu hari nanti akan bertobat. Saudara, cerita ini, kisah nyata ini seperti cerita pohon ara yang tidak berbuah ini. Agu bagaikan pohon ara yang tidak berbuah dan hidup dengan percuma, sia-sia. Jika dia tidak bertobat, juga pasti akan binasa. Saudara-saudariku, pohon ara ini banyak tumbuh di Israel. Ada gambar pohon aranya ya. Banyak tumbuh di Israel. Dan pohon ara ini sebenarnya berasal dari tanah Mesir. Yang dibawa oleh orang Mesir ini pergi ke Israel dan tanam. Sehingga tumbuhlah pohon-pohon ara di Israel, itu banyak. Suatu kali Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Dan keberadaan pohon itu tentu bukan tanpa alasan. Sehingga dia bisa berada di kebun anggur itu. Setelah sekian lama pohon ara itu tumbuh, tentulah sang pemilik ingin menikmati buahnya yang manis. Tentulah sang pemilik ingin memetik pohon buah dari pohon ara ini. Sudah 3 tahun dia tanam, dia pingin makan buahnya. Pohon itu juga tidak berbuah. Kalian pernah lihat buah ara? Kan kok uhwa komaha, ini buah ara. Saya pernah makan, memang manis, tapi makan yang sudah kering ya. Itu manis, uhwa ko, buah ara. Ini dicari oleh pemiliknya. Kok enggak ada tumbuh? Sudah sering saya ke pohon ini untuk mau memetik, tidak ada. Sehingga sang pemilik itu begitu kecewa hingga memerintahkan pegawainya untuk menebang pohon itu. Tebanglah pohon ara ini. Perlu kita ketahui, pohon ara adalah pohon yang luar biasa. Pohon yang hakikatnya pohon ara bisa tumbuh subur di mana saja. Tidak peduli di dataran tinggi atau di dataran rendah. Di iklim yang sejuk atau di iklim yang panas, yang maupun di iklim yang gersang, pohon ara ini bisa tumbuh.
bukan hanya di tanah yang gembur. Di antara bebatuan pun ia masih bisa tumbuh besar dan bisa berbuah. Bahkan buah ara, yaitu pohon ara yang sehat, dapat berbuah 10 bulan. Selama 10 bulan dalam 1 tahun, dia dapat berbuah. Dalam perumpamaan ini, siapakah pemilik kebun anggur ini? Siapa pemilik pohon ara ini? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Dan siapakah pohon ara ini diumpamakan? Yaitu Israel. Dan kita semua umat-umatnya. Pohon ara. Saudara-saudariku, kesempatan untuk hidup dan berbuah tidak selalu ada padaku dan tidak selalu ada padamu. Kesempatan untuk hidup, untuk berbuat sesuatu yang baik, tidak selalu ada pada kita. Satu hari nanti Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita pulang ke rumahnya. Perbuatan baik itu tidak bisa kita lakukan lagi. Satu hari Tuhan panggil kita pulang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi di dunia ini. Betapa berharganya yang disebut kesempatan itu. Betapa berharganya untuk melakukan yang baik dan hidup berbuah dalam kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan izinkan kita hidup. Saudara-saudariku, saya pernah sedikit menyesal sekali. Satu hari ada orang yang mengebel rumah di BB sana. Dia sudah ngebel, saya buka pintu, kok nggak ada orang. Rupanya ada satu anak perempuan dari jalan sana, dia lari ke sini. Dia katakan, iya, bukan orang Chinese sih. Dia katakan, minta beras lah, saya belum makan. Saya, minta beras saya harus naik lagi ke tingkat 3. Jadi saya kasihan juga, saya bilang tunggu ya, saya ambil. Saya ambil beras, taruh di plastik. Lalu saya tambahkan 2 Indomie mie goreng. Saya bawa turun, saya tanya, kok kamu minta beras, bisa kamu masak? Sekitar 8 tahun gitu aja. Bisa, saya bisa masak. Udahlah saya kasih. Tampak saya, karena terkejut juga. Gak ada orang pernah ngebel minta beras ya. Baru kali ini seumur hidup saya. Udah saya kasih dia. Pergi saya berharap, kok nggak datang lagi ya? Saya tunggu-tunggu sampai sekarang nggak datang lagi. Kalau datang saya mungkin akan memberi dia lebih banyak lagi. Karena persediaan beras belum beli hari itu. Apa adanya saya kasihkan. Saudara-saudariku, saya menyesal. Sedikit menyesal kok nggak saya tanya ya, rumahmu di mana? Supaya saya bisa antar bawa ke sana rumahnya. Kalau dia memang orang yang kekurangan makanan. Tapi saya nggak sempat untuk menanyakannya. Mungkin waktu itu saya juga terkejut dan masih ada pikiran yang lain, curiga ya, ini ada apa ya kok begitu ya. Saudara-saudariku, saya tunggu-tunggu terus tak pernah muncul-muncul lagi sampai sekarang. Untung Tuhan memberi saya kesempatan untuk memberinya walaupun sedikit saja. Kalau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, jangan menolak. Jangan tolak, itu adalah bagianmu dan itu adalah bagianku juga. Saudara, saya mau kita renungkan kata tidak berbuah. Gambaran kehidupan orang percaya di dunia ini.
Kita sering terjebak dalam kehidupan roh yang tidak bertumbuh. Kehidupan yang sia-sia, tanpa arti. Selama 3 tahun sudah dirawat, pohon ara menerima pupuk-pupuk, menerima siraman air tanpa arti, namun tidak berbuah. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen dikatakan, kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Kita sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat ketenangan, berkat damai sejahtera, berkat anak-anak di dalam keluarga, berkat-berkat lain yang tidak terhitung banyaknya Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita sudah menerima banyak berkat Tuhan yang tidak terhitung. Namun kita sering merasa tidak ada artinya. Kita sering menerima berkat, namun kita lupa bahwa semua itu yang kita terima berasal dari Tuhan. Kita sering tidak bisa memberi dengan apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Kita sering terjebak dalam kerohanian yang begitu. Kita sering terima semua yang bersumber dari Allah. Kita menjadi orang yang tidak ingat untuk memberi. Memberi persembahan, memberi perkataan yang benar, memberi perbuatan yang baik, memberi pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita apakah sudah memberi perkataan yang baik, perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik? Jika belum, bertobatlah dan berubahlah, agar kita tidak binasa seperti pohon ara yang mau ditebang. Pohon kehidupan rohani kita, kalau tidak dipupuk, tidak diisi, juga akan ditebang dan tidak lagi berguna. Saudara, kembali kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, pertobatan diserukan untuk kita semua. Pertobatan adalah perbuatan yang dihasilkan dari perubahan batinia kita. Ada campur tangan Tuhan. Bagaimana kita mau memberi diri untuk mengerjakan keselamatan kita yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk mengerjakan keselamatan kita itu kita butuh setiap hari seumur hidup kita. Kita mengerjakan keselamatan kita. Saudara-saudariku, setiap hari, setiap jam, setiap detik kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ketahanan dan kesetiaan kita mengerjakan keselamatan kita itu akan membawa kita masuk ke level spiritualitas. Kita dapat menolak godaan iblis. Kita dapat menolak, kita berbalik kepada Tuhan. Berani berkata tidak pada iblis. Berani menolak semua godaan yang bisa membawa kita masuk ke dalam kebinasaan kekal. Berani membuang sifat-sifat jelek, karakter-karakter yang tidak baik, tinggalkan.
berani membuang segala nafsu kedagingan kita, dan berani membuang janji-janji kita kepada Tuhan yang kita tidak bisa tepatin. Namun kita tidak lakukan. Ada banyak yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Setiap hari kita lakukan tanpa sengaja. Sebenarnya ini tidak berkenan, namun terus-menerus kita lakukan. Tuhan mau ingatkan kita bahwa segala kelakuan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan adalah jalan tol menuju kebinasaan. Segala karakter-karakter jelek dalam hidup kita yang kita tidak mau berubah adalah jalan tol menuju kebinasaan kekal. Saudara-saudariku, bahkan kebiasaan hidup di dalam dosa, kejahatan adalah racun yang paling ampuh untuk membawa kita pada kematian kekal. Berhati-hatilah dan segeralah berbalik dan bertobatlah agar engkau tidak binasa. Pergunakanlah waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan masih memberi kita kesempatan. Percaya, kita mau melakukan yang baik untuk Tuhan. Ayat ke-8 dan 9, pengurus pohon anggur itu berkata, Tuhan, berikanlah dia tumbuh, biarkanlah dia tumbuh di tanah 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara-saudariku, pengurus kebun anggur itu memohon kepada pemilik pohon anggur itu penundaan waktu. Masih memiliki harapan untuk mengerjakan, mencangkul, memberi pupuk kepadanya dengan baik. Bukankah ini merupakan teladan yang luar biasa, yang seharusnya menjadi tugas dan kesempatan yang Tuhan berikan kita untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita seperti pengurus kebun anggur ini, meminta kepada Tuhan, Tuhan, pohon kerohanian saya ini kering. Tuhan, kerohanian saya ini sudah hampir mati. Tuhan, berilah saya kesempatan. Jangan tebang saya hari ini dulu. Beri saya waktu. Saya masih mau memupuk. Saya mau mencangkulnya. Berilah saya kesempatan. Kalau tahun depan saya tetap tidak berubah, baru tebanglah saya. Saudara-saudariku, firman Tuhan ini mau mengajarkan apa dalam hidup kita? Teladan apa yang Tuhan mau berikan yang seharusnya menjadi tugas dan kesempatan yang Tuhan masih izinkan kita hari ini hidup. Saat Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup, sesungguhnya itu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Maka mari kita perhatikan pohon kerohanian kita. Mari kita perhatikan kerohanian iman kita.
pengenalan kita tentang Allah. Apakah selama ini pohon kerohanian saya, pohon kerohanianmu sudah bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah? Jika belum, tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Pupuklah pohon kerohanianmu dengan firman Tuhan setiap hari. Dengan begitu Anda pasti akan berbuah dalam hidupmu. Caranya, doronglah dirimu sendiri. Saya mau rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Saya mau membaca firman Tuhan. Inilah pupuk bagi kerohanian kita, bagi pohon kerohanian kita. Bacalah ini firman Tuhan. Mungkin kita pasti rindu. Sudah berapa kali saya membaca firman Tuhan ini selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ambil tekad, pupuk pohon kerohanian kita. Mulai sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Mungkin satu hari saya akan baca 1 pasal. Atau ada yang bisa 5 pasal. Kalau 5 pasal, itu 8 bulan sudah selesai. Satu Alkitab ini. Menjadi pupuk bagi kerohanianmu, pohon kerohanianmu agar tidak kering. Agar tidak ditebang karena tidak berbuah. Saudara-saudariku, mungkin waktu Anda mau coba baca 1 hari, 2 hari mungkin masih semangat. Mungkin hari keberapa, aduh banyak kali kerjaanku. Ayo sibuk kali saya, udahlah besok saja. Besok akhirnya engkau tinggalkan. Saudara-saudara, ambil tekad yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mau, maka 1001 alasan mangkir. Pergi, saya tetap punya tekad mau baca sampai selesai firman Tuhan ini. 1001 alasan mangkir dan tidak berdaya di hadapan 1 alasan untuk membaca. Kalau Anda punya tekad pasti Anda bisa. Dan Anda pasti bisa. Kalau Anda mau lakukan dalam hidupmu. Pasti Anda akan bertumbuh. Apalagi pada masa ini kita diperhadapkan dengan dunia ini. Dunia sekarang ini yang sudah tidak bisa meninggalkan HP. Lebih penting daripada firman Tuhan yang menurut kita. HP nggak bisa saya tinggalkan. Tapi membaca firman Tuhan bisa saya tinggalkan. Jangan terbalik ya. Kita berbalik. Kita jangan tinggalkan membaca firman Tuhan. HP tinggal beberapa menit saya baca. Firman Tuhan ini bisa saya selesaikan. Firman Tuhan adalah sumber air hidup yang diubahkan oleh Tuhan menjadi mata air yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Ikutilah persekutuan doa di gereja kita setiap hari Rabu. Bisa datang ke BB di jam 8 hari Rabu atau bisa via Zoom. Kita bisa berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan Anda boleh ikut Mu'en Bible Study di Saturday, di hari Sabtu. Anda juga akan dipupuk kerohanianmu. Akan diisi pohon kerohanianmu dengan firman Tuhan. Dan di dalam kelompok-kelompok Anda bisa saling berdoa. Saling mengucap syukur kepada Tuhan. Kerohanianmu akan bertumbuh. Anda tidak kering. Dan Anda tidak binasa nanti. Dan Anda akan menjadi pohon kehidupan yang tumbuh subur.
dan orang lain dan Tuhan bisa menikmati buah manis yang engkau buahkan dari hidupmu yang tumbuh itu. Saudara-saudariku, mari setiap kita pasti rindu bertumbuh dalam Tuhan. Setiap kita pasti rindu jadi orang Kristen yang bisa berbuah untuk Tuhan dan untuk orang lain. Maka jangan tinggalkan firman Tuhan. Kenalilah Tuhan lebih dalam lagi dalam firman-Nya ini. Mengenal Tuhan lebih lagi. Pohon kerohanian kita harus kita pupuk terus. Kalau tidak, kita akan binasa atau ditebang oleh Tuhan. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya, kita hidup seperti sebatang kayu yang kering sendiri dan akhirnya akan jadi kayu bakar. Tidak berguna apa-apa. Kita menjadi pohon yang hidup. Pohon kerohanian kita harus hidup. Kalau kita tidak mau binasa. Karena kita mau berbuah. Ambil tekad dalam hidupmu. Saya mau hidup saya berbuah untuk Tuhan. Saya tidak mau menjadi pohon ara yang tidak berguna akan ditebang oleh Tuhan. Saudara, mari jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Rawatlah pohon kehidupanmu. Rawatlah kerohanianmu, imanmu. Hidup ini singkat. Untuk itu kerjakan keselamatan kita. Bertumbuh dan berbuahlah. Perumpamaan Yesus ini mengajarkan bahwa kita harus tetap berbuah, menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik itu di tengah keluarga, di marketplace, di setiap tempat, hingga di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa jadi berkat. Kita bisa membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Jika kita menjadi pohon yang tumbuh dan berbuah. Saudara-saudariku, hal ini hanya dapat kita lakukan bila kita hidup melekat pada Tuhan. Bila kita hidup terus bersandar kepada tangan yang kekal. Tidak peduli sesulit apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Tetaplah berbuah bagi Tuhan. Amin. Yang harus kita lakukan tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Hasilkanlah buah-buah kehidupan di dalam hidup Anda dan muliakanlah Allah dalam hidupmu. Mari, selama kita memiliki kesempatan, inilah saatnya. Sebelum kita ditebang seperti pohon ara, di mana kita yang sudah ditebang tidak berguna, kita minta tunda Tuhan. Tuhan tolong, saya mau mulai sekarang mengurus pohon kerohanianku. Jangan tebang saya dulu. Kalau tahun depan saya tidak berbuah, baru Tuhan tebang. Inilah waktunya kita mengerjakan keselamatan kita. Inilah waktunya kita mau merawat pohon kerohanian kita. Seperti pohon ara. Kita adalah punya pohon kerohanian. Di mana kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Dengan nyawanya Tuhan tebus kita, dia mati di atas kayu salib
untuk kita semua. Dia rela dipukul, dicambuk, diludahi, sampai mengucurkan darah, menahan sakit yang luar biasa untuk saudara dan saya. Dia mau korbankan nyawanya sendiri untuk menggantikan kita yang seharusnya disalib. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Yesus tidak berdosa sama sekali. Kitalah yang berdosa. Kitalah yang seharusnya binasa. Kitalah seharusnya yang dihukum, disalibkan. Namun Yesus mengasihi kita. Dia menggantikan kita. Dia mau menebus kita. Dia mau membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Mengasihi kita sampai harus mengorbankan nyawanya sendiri. Mari kita jangan sia-siakan pengorbanan Kristus untuk kita. Kita jangan sia-siakan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang berbuah. Dan buah itu dapat dinikmati banyak orang. Terutama Tuhan sendiri. Saudara-saudariku, biarlah cahaya kemuliaan Tuhan terpancar terang melalui hidup kita. Saudaraku, apakah Anda pernah saat ini sedang berada dalam saat yang sulit? Apakah saudara pada saat ini dapat mengupayakan diri Anda untuk terus berbuah di tengah lingkungan yang menyulitkan? Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah kami semua bila selama ini kehidupan kami belum menghasilkan buah yang manis bagimu. Pakailah hidup kami Tuhan. Tuhan, kami ingin menundukkan diri kami pada tujuanmu. Dan biarkanlah hidup kami berbuah lebat untuk kebaikan kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kami yang pada saat ini kami mempunyai tekad dan mengambil tekad di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kami yang mau membuat komitmen kepada Tuhan. Mulai saat ini kami mau merawat pohon kehidupan, pohon kerohanian kami, agar kami tidak ditebang, agar kami tidak binasa. Kami mau merawatnya mulai saat ini. Kami mau memberi pupuk, kami mau membaca firman Tuhan, kami mau tekun berdoa, kami mau hidup berbuah lebat untuk Tuhan. Dan buah kami manis bisa dinikmati orang lain dan terutama Tuhan sendiri. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, semua perbuatan-perbuatan kami, baik melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui perbuatan perkataan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sucikan kami semua Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami terus-menerus mengupayakan, mengerjakan keselamatan kami. Kami tidak mau binasa, kami tidak mau seperti pohon ara yang tidak berbuah. Kami mau berbuah untuk Tuhan.
supaya kami tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Pakai kami Tuhan, mampukan kami, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Kita membuka halaman 4 di kertas warta kita. Saudara-saudari nanti akan maju ke depan, meletakkan persembahan dan mengambil anggur perjamuan kudusnya, lalu ke tempat kembali. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutu nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Setia tetap ikut jalan salib, meski diriku dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Kristus Yesus Tuhan kita mengundang kita untuk datang ke mejanya bagi yang mengasihinya dan dengan sungguh-sungguh bertobat dari dosa dan mereka dan mencari untuk hidup dalam damai dengan satu dengan yang lain. Maka dari itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dan sesama kita. Mari sama-sama kita mengaku dosa kita. Allah yang berbelas kasihan, kami mengakui bahwa kami tidak mengasihi-Mu segenap hati. Kami telah gagal menjadi gereja yang taat. Kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami telah melanggar hukum-Mu. Kami telah memberontak melawan kasih-Mu. Kami tidak mengasihi sesama kami, dan kami tidak mendengar tangisan dari yang membutuhkan. Kami berdoa, ampunilah kami, bebaskan kami untuk menjalankan ketaatan yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita baik ini.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam nama Yesus Kristus, kamu sudah diampuni. Sebab itu, beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara sorga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia, dan selalu memuji Tuhan serta berkata sama-sama, Kudus, 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 Allah Tuhan sekalian alam. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kuduslah Engkau dan terpujilah anak-Mu, Yesus Kristus. Roh-Mu mengurapi Dia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, dan makan bersama dengan orang yang berdosa. Dalam baptisan dari penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, Engkau telah mendirikan gereja-Mu, melepaskan kami dari perbudakan dosa dan maut, dan membuat perjanjian yang baru dengan kita oleh air dan roh. Pada waktu malam, Dia diserahkan bagi kita. Dia mengambil roti dan mengucap syukur serta memecahkan roti. Kemudian diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu alasan, menjadi suatu peringatan akan aku. Sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkan syukur serta diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena banyak orang sebagai jalan pengampunan dosa. Setiap kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Maka dari itu, dengan mengingat karya keagung-Mu dalam Yesus Kristus, kami mempersembahkan pujian dan ucapan syukur sebagai korban yang kudus dan hidup dalam kesatuan dengan pengorbanan Kristus untuk kita, sambil kita memberitakan misteri dari iman. Kristus telah mati, Kristus sudah dibangkitkan, Kristus akan datang kembali. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami yang berkumpul di sini dan atas anugerah dari roti dan anggur ini. Biarlah itu menjadi tubuh dan darah Kristus bagi kami, sebagaimana kami menjadi tubuh Kristus bagi dunia, yang ditebus oleh darah-Mu. Dengan Roh-Mu satukanlah kami dengan Kristus dan dengan sesama kami, dan menjadi satu dalam pelayanan untuk dunia, sampai Kristus datang dalam kemenangan akhir, dan kita berpesta dalam perjamuan sorgawi. Melalui anaknya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam gereja kudus-Mu, segala hormat dan kemuliaan hanya milik-Mu, Bapa yang Maha Kuasa, sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Kita persilakan petugas untuk boleh mengaturnya. Dan kita minta juga semua majelis untuk maju ke depan terlebih dahulu untuk menerima perjamuan kudus.
Kemudian kita baru membagikannya untuk jemaat yang maju ke depan. Mari mengangkat roti. Karena hanya ada satu roti, kita yang adalah banyak adalah satu tubuh, di mana kita telah mengambil bagian di dalam satu roti. Roti yang kita pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Mari sama-sama makan. Cawan di mana kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Mari kita sama-sama minum. Ya, jemaat kami persilakan untuk boleh maju ke depan, memberikan persembahannya, dan boleh mengambil anggur perjamuan kudusnya. Nanti kita akan sama-sama makan. Setelah kita buka masker, makan dan minum, kita boleh tutup kembali masker kita. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku.
salib itu kurang ku teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh, dan mahkota kelak milik. Mari kita sama-sama berdiri. Karena hanya ada satu roti, kita yang adalah banyak adalah satu tubuh, di mana kita telah mengambil bagian di dalam satu roti. Roti yang kita pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Silakan makan bersama, buka masker makan. Cawan di mana kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Sama-sama minum. Setelah minum boleh tutup maskernya kembali. Mari kita berdoa bersama. Allah yang kekal, kami mengucap syukur untuk misteri sakramen yang kudus ini, di mana Engkau telah memberikan dirimu kepada kami. Biarlah kami dapat pergi ke dalam dunia dengan kekuatan Roh-Mu, memberikan diri kami untuk sesama, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Omen ting pau kau. Minggu depan kita tetap boleh ibadah secara offline, tatap muka. Saudara-saudari boleh mendaftarkan kepada saudari junior ya via WhatsApp. Sekarang dikasih tahu juga nggak apa-apa. Minggu depan lanjut ya. Ya. Sekolah minggu kita juga sudah offline jam 9 WIB bagi jam 10 ya akhirnya. Oke, jam 10 sama-sama dengan jam PRMI ya. Walang cing sau nian pan juga cap tiam. Stuje sie juga cap tiam ya. Ya. Jadi semua anak-anak sekolah minggu jam 9 dan remaja juga jam 10 ya. Sekolah minggu jam 10 dan remaja juga jam 10. Ibadah umum juga jam 10 sama-sama supaya semuanya boleh mengikutinya. Persekutuan doa kita juga offline, sudah tatap muka di Bukit Barisan 2 ya, jam 8 malam hari Rabu. Jika ada yang tidak bisa datang, bisa mengikutinya via Zoom. Dan Mu'en Saturday Bible Study diadakan secara online setiap Sabtu via Zoom, ID meeting dan passwordnya tertera. Dan dihimbau untuk semua kita tetap jaga prokes dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tidak memindahkan kursi. Jemaat diwajibkan terus mengenakan masker kecuali ketika makan dan minum perjamuan kudus. Ya, kita tetap jaga kesehatan kita. Tuhan memberkati. Sebelum kita pulang, mari kita nyanyikan lagu penutup. Nun di bumi
bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib meski diriku dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan ini. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak. Sekali lagi kita nyanyikan, salib itu ku junjung penuh. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami dan akan kita persilakan dengan hormat Pendeta Yeti untuk menyampaikan doa berkat. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 我们来领受神的祝福， kita terima berkat dari Tuhan。 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kasih anugerah dari Bapa yang di surga, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Cingco Metau Sanhui, silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.
Ya. Kebaktian selesai, sampai jumpa minggu depan.